sempat terbuai dengan popularitas dunia maya ya. Haus viral pada waktu itu. Haus viral. Setelahnya aku sadar orang tuh hanya pengen lihat aku marah aja. Bagiku marahku tuh adalah hiburan mereka. Dok, pernah depresi nggak? Aku ngerasa salah pilih saat aku pas masuk FK saat itu. Jadi pas semester 5, terus habis itu pas koas, kok kayak gini hidupnya gitu kan. Jam kerja dokter di Indonesia tuh mencapai 60 jam sampai 80 jam per hari. Dan akhirnya tuh ngebuat dokter jadi stressful. Dan kalau kita praktek, kita nggak punya work-life balance. Makanya dokter matinya cepet-cepet. Kalau bisa dicek, anger manajemen dokter-dokter muda sama tingkat stresnya dokter muda tuh tinggi. Kasihan. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang dokter yang ngegas. Ada dokter Tita atau dokter Cipeng. Wah, enak kali nih deh. Paten kali lah. Enak ya tehnya ya? Enak. Saya nggak pernah seumur di rumah beli teh mahal. Teh di sini mahal, terbukti ya. Bukan kaleng-kaleng. Iya, sering-sering kalau gitu main ke sini. Oh, jangan. Dari akhirnya saya bisa di sini, ibu saya ngefans jenengan. Oh ya, alhamdulillah. Iya, itu Hai kan. ibunya dokter Tirta. Iya, saya malah di sini. Waktu ibunya nonton acara aku gitu ya, pernah ikut nonton juga nggak? Oh iya jelas. Yang jam 12 siang itu. Iya, terus saya bingung nih nonton apaan. Siulet. Gini gitu. Kayak orang ratu kematian tuh loh. Kotik-kotik loh. Ya emang itu konsepnya gitu kan. Sekarang kan cerah. Iya. Tercerahkan ya. Iya, tercerahkan. Tapi- Karena ada hujan rintik-rintik seger lah. Silakan minum tehnya dulu. Ya, tapi memang benar teman-teman ini tehnya mahal banget. Nah, aku biasa minum teh 35.000 udah 10. Dan ini ada survei emang enak banget. Disuguhi teh enak. Oh, jadi nanti beli di rumah ya? Oh, larang ya. Cukup hanya untuk presenter yang tidak pernah berhenti jam terbangnya sepanjang berapa tahun tadi? Amin. Wow. Yang program sekarang. Iya. Ijian. Mohon doanya ya. Iya. Dok. Aku kalau dokter Tirta ini baru pertama kali ketemu langsung ya kan. Oh, iya, Biasanya tuh lihatnya cuma di Twitter aja gitu ya. Aku bayanganku masih cipeng ya, masih gepeng. Ternyata sekarang nggak gepeng-gepeng amat ya dok, rajin olahraga ya. Iyalah, stres itu sebenarnya. Oh stres itu sebenarnya. Stres. Oke. Tapi, nah kita ini dulu deh, Cipeng. Yang ngasih nama panggil Cipeng pertama kali itu siapa sih? Teman-teman tim Susan Care masih ingat. Jadi pada waktu Susan Care kan sebuah bisnis cuci sepatu yang aku rintis di 2013 pas koas. Nah teman-teman dari Jogja, Solo, Jakarta tuh tahu bahwa aku tuh Cina gepeng, dijulukinya Cipeng. Ternyata itu menjadi trademark sampai sekarang. Gara-gara saat itu jual sepatu, hashtagnya Cipeng keren. Oh Cipeng keren. Sangat megalomania saat itu ya mas. Udah Dari dulu. megalomania. Dari umur berapa megalomanianya? Kayaknya megalomania haus validasi itu dari SD kayaknya saya. Dari SD haus validasi. Iya, Sadar saya- tapi ya. Sadar, memang haus validasi banget karena anak tunggal kan, jadi butuh diakui bahwa saya pintar gitu. Jadi validasinya seperti itu. Jadi dari kecil emang udah ngegas atau cuma di Twitter dong sih? Kayaknya kita viralnya tuh dari sejak pandemi lah ya itu yang. Pandemi sih. Ya, tapi mungkin sebelumnya udah pandemi makin galak Iya. gitu. Ngegasnya tuh sebenarnya awal mulanya di edukasi sepatu tentang ori dan KW. Itu aja udah ngegas. Udah di 2016. Sebelum ada dokter Richard Lee. Iya. Itu jadi pas Covid itu follower kalau nggak salah ada 600-an. Itu gara-gara memang ngegasnya di ori KW sepatu sama edukasi kesehatan di Jogja. Oh. Sering-sering ngajar juga, aku sering ngajar jadi dosen tamu atau kayak motivational speaker. Itu 2014-an, emang udah kayak gitu. Dan karakter ngegasnya itu memang dari SMP SMA, vokal tepatnya, lebih ke vokal. Jadi emang ini bawaannya emang aslinya ngegas. Iya, emang nggak tahu belajar dari mana itu. Nggak mungkin nggak tahu. Bapak atau ibu? Kayaknya ke bapak ibu tuh pada waktu itu karena beliau tuh 9 to 5 perbankan, kayaknya saya belajar sendiri itu, nggak tahu nonton dari mana. Kecilnya kayak apa sih dulu? Kecilnya ya tuh gepeng, kepalanya gede lah ya. Ya gepeng, kepalanya gede, pokoknya kayak baut. Tapi pinter banget gitu, makanya megalomania. Ya megalomania emang jadi memang kalau teman-teman sekolahku sih
memang terlalu ambisius di akademik saat itu aku. Karena orang tua mendidiknya begitu atau memang dari bawaannya? Karena terbiasa ditarget. Jadi aku terbiasa ditarget, saat itu kesel sama orang tua karena kalau ranking 1 baru dapat PS1, ranking 1 baru dapat PS2, ranking apa dapat apa. Sampai akhirnya ikut lomba, jadi target. Ternyata target itu yang ngebuat aku biasa dalam pressure. Dalam pressure. Ya, sampai sekarang terbiasa banget kayak multitasking, handle beberapa job kerjaan, masih jadi dokter, terus sekalian ngurus toko tuh hal yang menurutku menantang. Menantang. Jadi pernah nggak ada masa di mana kurang tantangan terus jadi sakit? Ya itu pas COVID itu. Pekok tenan ya. Itu satu hal sebenarnya yang paling aku sesali sih, Kak. Kenapa? Harusnya aku nggak perlu keluar live sih itu. Itu kayak menurutku sesuatu yang inevitable dan harusnya bisa dicegah inevitable, jadi nggak perlu kalau bisa di rewind tuh aku nggak mau keluar pas itu. Ada cara yang lebih proper. Buset, lu tuh dari kecil sudah divaksin, sadar nggak? Lu lahir aja udah divaksin vitamin K sama injeksi anti hepatitis. Lu nolak vaksin baru sekarang, so edgy lu. Emang apa efeknya waktu itu sehingga disesali? Domino efeknya adalah aku tidak siap mendapat audiens yang begitu gede, jadi megalomanianya kayak dikasih makan, dikasih pupuk. Ya, sehingga akhirnya kita menuju berbagai kesalahan gitu. Kayak kita berbagai macam blunder, terus debat sama orang, terus akhirnya mencoba sok pinter di bidang yang lain. Gitu. Dan kalau sekarang aku fokusnya udah di 3 bidang, health, bisnis sama sepatu. Sepatu. Waktu itu yang pada saat megalomanianya dikasih makan gitu, efeknya ke kehidupan sehari-hari atau ke diri apa yang berasa banget? Aku merasa jadi center of attention terus. Itu yang menurutku nggak bagus. Tapi pada waktu itu kalau kita kayak ada narsistik atau megalomania itu nggak kerasa, nggak tahu. Yang tahu itu adalah intinya kalau ada satu orang haters itu biasa. Tapi kalau ada orang yang sama membenci dengan hal yang sama, berarti kita yang bermasalah. Dan aku mulai sadar itu adalah ya ketika goes jarak jauh dari Jogja Jakarta. Jadi ketika Jogja Jakarta itu kan aku sebenarnya menantang diriku sendiri ke challenge bahwa aku baru hobi sepeda 3 bulan dan aku bisa goes ke Jakarta tanpa support apapun dari Jogja. Pakainya aku ingat adalah itu sepeda steel besi Eddie Merckx keluaran 88, saya kegedean juga. Terus ternyata di jalan aku ketemu orang yang nolong aku tanpa aku tahu itu siapa. Pas aku kasih uang, dia nolak. Dan itu lumayan memberikan pukulan telak gitu. Dan banyak orang nolong dari supir truk tuh 3 kali, warga biasa, terus petani yang nyeker naik. Jadi dari situ aku disadarin, oh ternyata orang itu menilai aku selama ini ya aku butuh dinilai sebagai human. Terus habis itu aku mulai mengontrol diriku dan daftar sekolah ITB saat itu biar aku cooling down. Oke, misalnya goes tuh, itu lagi dalam keadaan apa tuh, menantang diri hanya karena challenge aja 3 bulan atau emang lagi ada problem? Saat itu memang lagi pengen challenge diri sendiri dan kebetulan nazar, jadi kalau Liverpool juara apapun aku goes, itu emang tolol. Tapi pada waktu itu emang bisa gampang gitu. Jadi kayak orang lain bisa, aku pun bisa gitu. Ternyata goes jarak jauh itu sangat sulit. Itu pokoknya total 570 kilo dan 42 jam. Itu sampai harus ditolong orang tuh kenapa? Karena aku kelelahan sangat ekstrim di daerah, kalau nggak salah dari Banyumas mulai ke naik ke atas tuh, dari Banyumas Purwokerto kita mau ke Perupuk, itu kecapean, kelelahan, dan aku ketiduran di depan minimarket. Ternyata ada 3 atau 4 orang tuh jagain barang tanpa hilang sama sekali. Oh ya ampun. Ya, dan dari situ kan kita mulai kaget. Dan dari situ mulai pertolongannya banyak. Ada motor yang nyinari dari belakang. Nah dari situ kan kita hanya melihat tuh dunia dari sisi kita kan. Tapi ternyata di luar tuh ada orang yang menilai aku tuh nggak tahu pada waktu itu Tirta tuh siapa. Mereka baru tahu tuh dokter Tirta ketika aku sampai Cawang, aku ngepost di depan LP Cipinang. Wow, selfie. Terima kasih semua yang nolong, baru mereka tahu, terus share tag satu-satu tuh Tirta gitu. Oh, jadi sempat terbuai dengan popularitas dunia maya ya? Ya, lebih tepatnya dari situ aku baru sadar bahwa dunia maya itu cuma angka. Itu tidak mengubah fakta bahwa kehidupan kita itu sebenarnya normal-normal aja. Jadi penyesalannya itu adalah popularitas yang didapat gara-gara COVID itu sebenarnya tidak menghasilkan apapun selain fame. Tidak menghasilkan apapun selain fame? Iya, karena popularitasnya kan dari kontroversial. Tidak semua warga siap menerima figur dokter yang rambutnya dicet, tatoan, dan keluar-keluar kan. Mereka saat itu menganggap figur dokter ya pakai jas putih, normal, elegan, wise, rambutnya cepak, dan keren, bersih gitu. Mereka nggak siap menerima itu. Jadi fame-nya itu dalam kategori menurutku dua belah pihak. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ada yang debat. Jadi akhirnya ya fame-nya bukan dalam kategori yang menurut aku inginin saat itu.
Tapi ya apa efek di kehidupan nyata atau interaksi dengan orang-orang gara-gara Haus viral pada waktu itu. haus viral? Oh iya, Efeknya apa terhadap hubungan dengan orang-orang yang nyata ya? Jadi aku dikit-dikit terus memikirkan konten sehingga sama sekitar itu jadi jauh dan anger manajemennya jadi buruk. Karena kan kita selalu memikirkan jumlah like, jumlah follower dan kawan-kawan. Jadi kita lebih sering gimana caranya bangun tuh harus konten viral, konten harus viral. Nah itu menurutku not good for system gitu. Nah begitu aku Jogja Jakarta aku baru tahu sebenarnya rutinitasku itu adalah normal. Aku human, aku orang yang memang kerja 9 to 5, aku konsultan dan aku ngurus toko dan aku ya ngurus klinik dan kawan-kawannya gitu. Dan itu tidak berubah apapun. Dan aku menganggap followerku ini mungkin peduli, tapi suatu saat ya namanya dunia maya itu akan ditinggalin gitu, akan ditinggalin bagiku. Nah itu yang membuat aku sadar. Gitu. Agak serem nggak tuh waktu itu ya? Maksudnya sampai terikat gitu kan? Kalau orang hidup di dunia namanya duniawi gitu ya, kalau dunia maya ya nggak bisa lepas dari handphone. Dan itu jadi toksik banget saat itu. toksik banget. Ya, dan kita pengen nyenggol semua isu. Itu kelemahannya orang yang merasa diagungkan di medsos dalam kacamata, wah kau pinter banget, kau keren. Kamu update banget gitu iya, ya? Bukan hanya update sih, kau pendapatmu keren. Jadi kita pendapatnya selalu ditunggu. Oh iya Gitu loh. iya. Jadi netizen tuh mengharapkan pendapatku. Jadi saat itu pendapatmu apa? Kamu dianggap keren, kamu dianggap pinter. Jadi itu jadi validasi kepala yang jadi gede. Jadi kita mulai nyenggol sesuatu yang kita nggak sadarin, itu kita nggak kuasain. Sehingga Jadi sok tahu. kalau soto kan nggak apa-apa. Not good, nggak Not good. bagus. Kenapa? Karena akhirnya kita akan ketemu sama orang yang beneran pinter, terus ketawain nanti. Pernah. Goblok kau gitu. Ya bener goblok ya. Jadi yang buat nundo itu adalah ketika sekolah gitu. Jadi pas sekolah lagi di ITB aku ketemu dosen-dosen yang memang purely pinter, bayarannya mereka jadi konsultan tinggi dan mereka ya humble. Kaget tuh, oh iya. Dari situ ternyata tahu, oh namanya orang pinter tuh diakui karena tulisannya dan karyanya. Bukan nggak dia ngomong aku pinter tuh enggak. Dari situ mulai membaik gitu. Jadi ada yang biasanya tuh menurutku Tirta Cipeng yang pas Covid itu agak bego sebenarnya. Nggak bego lah, itu lagi puber. Lagi puber masa itu. transisi. Emang tolol aja kalau menurutku, emang simply tolol aja. Jadi tolol aja karena ada Instagram Live terus kita memanfaatkan itu demi likes gitu. Jadi dan setelah viral ya orang tuh ternyata aku pikir saat itu megalomania orang tuh memuja gitu. Ternyata Setelahnya aku sadar orang tuh hanya pengen lihat aku marah aja. Bagiku marahku tuh adalah hiburan mereka. Kan bego juga saat itu aku perhatikan. ya kan nggak apa-apa amal menghibur orang. Iya, cuman saat itu Kehidupannya jadi berubah ya menurutku. Aku pengen puter tuh harusnya saat itu kalau aku bisa kembali lagi edukasiku akan lebih proper. Edukasinya lebih proper dengan Iya. cara yang lebih ini, nggak Iya. pakai marah-marah gitu. Mungkin ngegas tapi nggak kasar. Oh nggak kasar. Ya, ngegas sama kasar tuh beda soalnya. Iya, Dan iya, iya. menurutku saat itu aku ngegas dan kasar. Menurutku terlalu not good untuk anak kecil. Untuk anak kecil atau anaknya sendiri? Anaknya sendiri, anak niru. Itu faktor kedua ya, karena anakku tuh bantah sekarang. Jadi dua anakku tuh cowok dan mereka tuh kalau discuss sama aku tuh hobinya bantah. Dan nggak bisa marah. Karena dia selalu bilang, di YouTube Short papa hobinya marah-marah. Lah itu kan papa yang dulu. Iya, tapi kan tetap aja marah-marah. Waduh berat. Dan anak zaman sekarang yang Gen Alpha ya, dari 2013 ke atas, itu logis kalau debat. Nah karena dia logis, ya itu membuat aku, wah berarti videoku sampan dulu aja masuk ke dia. It means mungkin ada anak lain yang akan niru kan. Nah makanya aku ngegas ya itu tidak mau kasar, ngegas, tapi ada pilihan pesannya. kata. Iya. Pilihan Kalau kata. saat itu kasar tak akui, dan semua hal tuh tak samber. Ya politik lah, ya bola lah, ya artis. Wah menurutku tuh terlalu norak sih. Iya, ketemu di bidang apa waktu itu yang inget banget tuh ahlinya? Ahlinya ahli. Apa? Bidang apa? Aku tuh bidang yang paling aku suka tuh sebenarnya health. Cuman saat itu aku kepentoknya pas bidang politik. Bidang politik. Ketemu Iya. siapa baru ngerasa ups gitu? Disikat di ILC itu aku ketemu belakang layar sama kawan-kawan kayak Fadlizon. Dan mereka cara jawabnya itu pelan, terus kayak terukur. Terus ketemu Bang Sahroni, tuh diceramain banyak tuh. Terus puncaknya ketemu Mas Budi Sujatmiko ya. Politisi-politisi, terus beberapa politisi yang menurutku pernah ketemu Pak Dasko sekali ya Bu ya, pas ILC. Tapi itu tuh kayak ada pembeda kayak yang mereka tuh tahu apa yang mereka omongin. Ya mereka fokusnya di situ. Itu yang menurutku aku tahu, oh ternyata aku tuh hanya paham di bidang kesehatan, bisnis,
small medium enterprise UMKM dan nggak lebih. Nah saat itu kan aku mulai ngomen yang aneh, dari ngomen lockdown lah, terus aku ngomen apa itu menurutku bidang nggak aku kuasain, yang menurutku dangerous. Ngomong sesuatu yang nggak dikuasain itu dangerous. Boleh mengkritik tapi superficial, tapi kalau kita menguasai itu lebih baik. Jadi aku akhirnya kalau aku mengkritik di bidang kesehatan, mereka tuh debatnya terukur. Nah begitu aku nyenggol sesuatu yang aku nggak paham, baru tahu superficial, nah itu yang berat. Dangerousnya kita akan rentan sok tahu itu yang nggak bagus. Tapi kalau kesehatan, aku tahu kan, paham seluk-beluk. Dangerous untuk diri sendiri karena jadi sok tahu, atau dangerous buat orang lain karena percaya info yang setengah-setengah. Itu yang dangerous menurutku. Aku ketemu mereka politisi ini di ILC dan mereka cara ngomongnya menurutku tuh tertata. Nah itu step by stepnya tertata. Oh mereka hanya ngomong di bidang ini, mereka hanya ngomong di bidang ini. Nah dari hal-hal itulah yang akan membuat oh ternyata seperti ini cara ngomongnya gitu. Dan tapi kan saat itu masih belum terlatih kan, belum terlatih. Masih berproses. Terus ketemu Helmi Yahya, tuh diceramain juga di acaranya beliau. Diceramain banyak. Bilangin apa? Ya kamu harusnya fokus ke health dan bisnis saja, itu kalianmu. Tapi sampai itu kan masih ego kan. Wah kita harus vokal, tata bengek. Baru ketemu dosen ITB habis ya. Dosen apa? Pada waktu itu beliau dosen operasional. Jadi kalau di ITB itu kan ada materinya mengenai operasional. Jadi kita diajari mengenai operasional perusahaan. Aku dinilai B itu karena attitude. Datangku telat setengah jam. Nah di situ aku mulai sadar setiap tempat tuh ada aturannya. Nah itu nunduk aku. Mulai nunduk di situ. Mulai benar-benar patuh. Jadi menurutku benar bahwa kalau kita mau sukses itu harus butuh mentor. Kebetulan mentorku proper itu ketemu kan di kampus sehingga bisa mengarahkanku ke jalan yang oh benar gitu. Jadi kamu nurut karena dia pinter. Ya, memang tak akui. Memang dia mengarahkan aku yang intinya kita nggak boleh ngomong kalau kita nggak berkapasitas di situ. Itu ajaran dosenku yang aku pegang sampai sekarang. Padahal dia ngomongnya ngegas juga nggak atau halus? Lemah lembut aja? Nggak, tiba-tiba nilaiku jadi B aja. Dan itu membuat kenapa IP ku nggak bisa 4. Dan itu bikin stres? Stres, karena biasanya aku straight A, upper B itu. Jadi lihat B1 tuh ngeselin. Dan itu B satu-satunya aku dapat di semester 1. Aku share kok di feed itu nilainya B, itu ngeselin banget. Jadi kayak, oh ternyata ini, tapi itu menjadi pengingat bahwa intinya kita nggak boleh ngomong kalau kita tuh nggak nguasain. Karena itu akan menjadi ya so tau bagi kita, tapi orang lain yang percaya sama kita itu akan percaya beneran. Karena kita tuh udah dipercaya sama orang, audience. Building trust-nya Tirta ini di medsos sudah tinggi gitu loh bondingnya. Kalau aku ngomong sok tahu tuh bahaya. Akhirnya sejak itu aku hanya ngomong segmentasinya hanya health, bisnis, fashion. Dah nggak pernah lepas dari itu. Pernah ketemu orang yang percaya banget sama yang kamu omongin pada pernah. Sampai ada yang ngedit fotoku, videoku di AI yang obat pelangsing. Itu pakai suara AI ku. Dan percaya dia beli, "Dok, aku beli obat pelangsingmu." Saya kan olahraga, ngapain saya jual pelangsing di FB? Ya, AI, sampai suara AI ku aja dipercaya sama ibu tersebut. Jadi itu kayak, oh ternyata lebih beban, jadi kita nggak boleh sok tahu. Bagus sih dong, berarti punya rasa tanggung jawab. Nah, sekarang. Iya, makanya. Baru sadar ya? Iya, makanya pas yang zaman COVID itu, pas aku lihat scroll tweetku memang sok tahu banget. Itu kalau ketemu aku pukulin juga itu. Kita cipeng itu dulu. Ngeselin emang, sok tahu. Jadi semua tuh disenggol gitu loh. Itu loh aku bingung. Kamu aja sendiri sebelum dirimu sendiri dulu. Aku sendiri tuh bingung kenapa aku saat itu begitu gitu. Stres kali. Enggak, tapi saat itu kita nggak sadar kan. Nggak sadar kayak diteruskan wah viral, like banyak, engagement, kontroversial, oh senggol lagi. Dari situ aku menyarankan ya bahaslah sesuatu yang memang kita mengerti saat itu. Nah dan itu dinasihati banyak, terutama Bang Helmi sih. Bang Helmi itu kan jadi host, terus aku ngomong di sini, beliau ngomong, mending kamu ngomong yang bidang kamu ngerti. Ya juga sih, tapi saat itu ego kan, wah blunder goblok. Oh gitu masih denial ya? Masih denial, itu soalnya 2020 akhir, denial setengah mati itu. Oh masih. Wah gini, soalnya kan ya itu kompornya banyak. Iya, apalagi ya kan kalau ada kegiatan influencer ada nih gitu kan. Oh saat itu ya ada, sekarang udah gak mau aku, gak menarik mundur karena ya kita harus mengontrol validasinya tak cari, kan setiap manusia butuh validasi dan aku tuh nggak bisa lepas dari hal itu, aku ngakuin. Dari aku kecil aku butuh validasi itu aku cari dengan data. Jadi oh tokonya berkembang, oh kepuasan customer, badanku naik, dah gitu aja validasinya. Itu dari kecil ya, cuman gede memang agak jadi kayak
berlebihan jadinya pada Iya, saat iya, masuk ke betul. dunia sosial media itu. Iya. Tadi berkaitan sama anger management. Itu emang kan jadi lebih emosi, lebih stres, lebih itu gara-gara karena di lingkungannya atau karena banyak hatersnya Nggak, aku dari kecil memang anger manajemennya buruk. dari kecil. Ya buruk, memang buruk. Pernah buruk yang sampai akhirnya aduh ini kayaknya harus diperbaiki itu apa? Momen apa? SMA. SMA tuh aku masuk kelas unggulan. Tapi karena aku ngerasa pinter, aku nantang berantem guru. Jadi maaf, aduh Pak Elias, aku masih ingat banget itu guru religiusitas. Aku di SMA Ursulin saat itu, Ursulin Solo, kelas 2. Aku nggak senang aja sama gurunya. Pada waktu itu aku punya kelas saat itu. Terus pada waktu itu aku pengisi paduan suara. Terus aku main gitar, kelasku main biola. Terus karena aku diem kan, aku tuh diem, aku nggak mau ngomong apapun. Terus guru religiusitasku yang masang-masangin gitu loh. Pulang sekolah tak tantang berantem, tuh tolol itu. Serius pulang sekolah ditantang berantem. Terus habis itu belum selesai kan, kupikir diem aja. Seminggu kemudian aku buat kasus sama guru bahasa Inggris. Habis itu aku dimarahin, dikasih surat panggilan orang tua. Tak sobek dong. Biar orang tua nggak datang kan. Gobloknya kan nomor telepon database orang tua aku kan di sana. Nah besoknya entah gimana akhir bulan orang tua aku mukanya serem tuh di rumah. Dimarahin sama suster, namanya Suster Floren, aku inget banget. Orang tuamu dimarahin sama Suster Floren? Dimarahin, dihabisin di sekolah. Terus intinya adalah anak bapak nih ya mentang-mentang pinter tapi attitude-nya bla 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 bla, semua cari masalah. Dipikir ini mau jadi berandal, kayak wah chaos tuh. Habis itu diancam DO. Tapi akhirnya aku mendapatkan sanksi pertama tuh dihukum harus duduk di kursi depan, nggak boleh ada sampingan sampai semester selesai. Efeknya apa? Saat itu buruk rankingnya, buruk banget. Kalau misal rankingku itu tidak masuk 3 besar lagi, aku dikeluarin dari kelas unggulan. Ya kan duduk terus nggak ada teman-temannya terus efeknya Stres apa? aku kalau nggak ada teman ngobrol, stres saat itu, stres. Seburuk itu yang Jerman. Dan dari kelas 2 ke kelas 3 aku tuh berantem total 8 kali, dikeluarin 4 kali. Tapi aku ketolong karena memang ikut olimpiade. Olimpiade itu Fisika, kimia, matematika. Kenapa bisa ketolong? Karena dianggap pinter. Nah dari situlah aku menganggap bahwa pinter ini menyelamatkan aku dari apapun. Gitu. Imun. Ya, imun. Jadi bisa semena-mena. Ya itu yang kebawa sampai akhirnya mungkin sampai pas COVID itu. COVID itu masih jadi ya? Iya. Lama juga ya? Sulit ya gini, kalau kita tuh kebiasaan dipuja karena pinter, kita tuh merasa di atas angin Iya, terus. iya. Dan kita nggak sadar kita salah. Dan kita nganggap semua orang nggak ngerti. Ya, sampai akhirnya kita berbuat kesalahan dulu, baru kita sadar itu salah. Baru kita kayak ke flashback tuh. Satu kesalahan, 2-3 kesalahan fatal, itu ngebuat aku ke flashback. Oh ternyata aku sebego itu dulu. Karena ketemu orang-orang yang lebih pintar tapi Nggak, mereka santai. dia bukan orang pinter, itu masalahnya. Jadi gini, orang yang nolong aku itu tidak lebih kaya, tidak lebih pinter, tidak lebih beradab. Tapi? Dia menolong aku dengan hampir sebagian penghasilannya hari itu. Itu yang membuat momennya tuh beda. Jadi bayangin kamu sekarat, terus habis itu dia orang nggak punya, yang satunya bahkan dia kerja, tapi dia rela nggak kerja, dari petani itu harusnya dia bisa pulang, lalayan, dia nyinari aku terus. Sementara aku yang lebih beradab, lebih pintar itu tidak lebih baik dari dia. Jadi itu kayak ketampar. Oh ternyata masih dikasih pertolongan sama orang yang justru kondisi ekonomi dan akademis di bawahku. It means artinya ekonomi dan akademis itu bukan akhir dari segalanya. Nah dari situ aku mulai, oh berarti ada yang salah nih sampai aku kayak gitu. Dan itu selamat, aku 42 jam. Itu ku rekam di Garmin, ku share di medsos, yang nonton live juga banyak. Aku aja nggak bisa, kalau disuruh ngulang nggak bisa. Aku ngulang lagi dari Jakarta Jogja itu 60 jam. Dan aku mencoba ngulang lagi di 400 kilo Solo, itu gagal di 380. Ngulang lagi di 1200 Jogja, gagal lagi di 200. Terus mau ngulang lagi Jakarta Cirebon, itu tidak bisa sekencang pas aku dari Cirebon ke Cikampek. Apa bedanya? Nggak tahu. Jadi aku nggak bisa ngulang momen 42 jam Jogja Jakarta sendiri itu. Kurang marah kali? Itu nggak marah posisinya. Gimana ya? Kurang stres? Itu tuh kayak mungkin karena setelah banyak pertolongan orang, kita ngerasa kayak wah aku udah ditolong banyak orang, nggak bisa nih kalau nggak finish gitu. Oh. Itu pengalaman di Banyumas. Wah ini udah ditolong banyak orang, nggak mungkin aku berada di tengah-tengah. Finish lah, harus finish lah. Wah itu bisa finish. Nah terus yang paling lucu pas di Indramayu, aku masih ingat ada 2 orang, tak kira begal kayak preman, memang baunya bau intisari soalnya. Datang tuh ngasih minum, kasih air putih.
Nah, jadi menurutku tuh dia nggak tahu. Aku lihat pokoknya bahasa ngapak campur Jawa gitu. Intinya dia kaget ada lihat orang gue sendiri jam 7 malam kasih minum. Aku suruh mulai lagi tuh nggak bisa. Jadi kalau momenku sampai sekarang itu aku terjebak di momen wah saat itu ada orang nolong aku. Gitu. Nah sejak itu aku cooling down. Oh berarti selama ini aku mencari itu salah. Berarti yang aku cari itu fame. Nah baru itu ke flashback dulu. Wah berarti aku dulu bego banget ya. Gitu. Malu ya, jadi malu gitu. Ya? Lebih ya. Terus aku mulai men-take down foto-fotoku yang rambut dicat. Itu yang pertama. Rambut cat pink, cat hijau. Wah tolol banget. Terus chatting itu demi konten? Itu demi pada waktu itu kan lagi pengen Joker kan. Mirip-mirip Joker. Jadi pengen hijau kan. Joker rilis tuh kalau nggak salah. Branding ya, branding ya. Bego sih sebenarnya. Rusak. Terus rambutnya jadi baik lagi kan. Makanya tak gondrongin karena ini bukti rambutku bisa recover. Langsung kibas-kibas rambut. Jadi ternyata pinter, lebih kaya juga tidak bisa menjadi imun ketika jadi manusia gitu ya. Karena ternyata ada orang lain yang punya kelebihan lain, yaitu bisa nolong orang. Ya, dan jadi bahayanya adalah kalau kita tuh nggak pernah salah pas kecil. Aku kan nggak pernah, maksudnya salah, tapi tidak pernah mendapatkan sanksi yang berat. Dikeluarin nggak pernah. Selalu selamat kan? Karena pintar. Ya, jadi pada waktu itu kan aku duduk di depan. Dikasih syarat kalau kamu tidak bisa lolos 3 besar di semester 1 atau 2, semester 2 kamu keluar dari IPA 1, ranking 2. Terakhir ya tetap ranking 2 lagi. Terus kelas 3 ranking 2 lagi. Selamat terus. Gitu pas di kampus ya selamat lagi, olimpiade terus. Jadi hal itu menganggap kayak terlalu ya megalomania tambah dikasih makan lah. Mau kalau di rumah kalau misalnya bandel gitu nggak pernah dihukum? Kan papa mamaku sibuk di perbankan 9 to 5 dan dihukum biasa aja. Dihukum biasa aja tapi. Ya udah kebal. Kan keras bapak ibu jadi udah kayak Karena keras jadi nggak berasa tuh. Karena yang dihukumnya bukan sesuatu yang matters buat kamu ya. Ya no mas matters gini-gini doang gitu. As long itu nilaiku bagus ya udah. Jadi ketika dikasih B itu baru matters. Nah, baru pas yang di ITB itu ada satu dosen ngasih aku B itu karena aku sering telat tuh 10-30 menit. Karena bagiku aku bisa nggarapnya. Iya. Terus endingnya B. Dan yang terakhir aku debat dosen itu di depan umum. Sama, terulang lagi. Keluar B. Wah tuh dongkol tuh aku. Oh ternyata karena attitude. Ya udah. Maka dari situ aku bilang kadang kita gak dapat pelajaran itu kadang dari sekitar kan. Unpredictable. Nah habis dari itu mulai aku mendata sesuatu kesalahan terus ya kita kan udah umur 30-an tahun kan jadi harus kita coba perbaiki lah. Ya, untung sadar ya. Ya untung tapi ngegas ya karakter tapi nggak kasar. Yang kasar-kasar kan udah terlanjur kan. Jadi nggak mau kasar lagi. Namanya juga masa muda kan biasa lah emang pernah berbuat salah. Kalau nggak salah kan nggak tahu benernya. Salahnya belasan tahun masalah ya itu. Oh iya dari kecil. Tahun lah itu. Ya, jadi nggak bisa nyalain orang tua juga memang kayak habit aja menyalah gimana kayak karena orang tuh ngerasa memuja-muja terus kita kayak wah kita pinter kita bisa segala yang nggak juga. Iya paham Pak. Nah ini kan sekarang dokter nih kan, terus habis itu kan lanjutkan pendidikannya lebih ke arah manajemen manajerial. Betul. Jadi kenapa sih? Pada waktu itu karena saran dosenku juga mulai mendengarkan orang, saran ahli. Aku masih punya ego pengen terusin spesialis. Jadi ya pada waktu itu kan Susancare sebenarnya ku rintis dari semester 2. Jadi 2010 aku udah jual sepatu, 2013 pas koas buat Susancare pas esket itu. Saat itu ada pengalaman manage toko. Nah aku ketemulah sama Prof. Ova, beliau sekarang jadi rektor UGM. Terus aku ketemu dengan Dr. Gofir, beliau sekarang spesialis saraf. Beliau dua dokter ini itu yang menyarankan bahwa ilmu manajerialmu ini adalah belajar dari experience. Kalau dilatih lagi, kamu bisa memanage rumah sakit dengan banyak. Karena sudah ada jam terbangnya. Iya, itu rumah sakit. Kamu bisa manage people. Itu yang belum ada masalahnya. Nah itu beliau nyaranin aku pada waktu cita-citaku SPOT. Aku tuh pengen banget bedah dan megang pisau karena pas IGD memang aku terbiasanya megang pisau. Iya pisau. Memang keadaan urgent gawat darurat. Aku bisa mamer. Aku tuh RJP di ICU 2 kali selamat loh pasien. Dalam kondisi gagal jantung hidup lagi. Ya kardioversi sekali. Jadi itu kalau kebanyakan sukses nanti megalomen lagi ya kan? Iya, itu berhasil tuh, seneng tuh aku. Itu sesuatu yang aku banggakan, aku bisa RJP sekali, kardioversi sekali. Nah, dibantu sama diawasi dokter anestesi. Nah, di IGD aku tuh sering berhadapan sama kejadian bedah, kejadian gawat darurat kayak di Puskesmas Turi, ada ibu-ibu kejatuhan batu kita yang ngurus. Dan itu nggak takut. Aku tuh takut cuma sama 2 hal, bayi baru lahir takut banget. Pol, aku tuh takut banget salah megang gitu salah. Terus
Yang kedua aku tuh takut banget jujur ngurusi mata. Mata takut banget karena tuh mikro kecil-kecil nggak kuat aku. Pusing sendiri. Tapi kalau urusan bedah dan darah itu masih proper. Nah, pengennya egonya di situ kan. Tapi beliau dosen ini mengarahkan kau sudah punya experience ngendel toko tuh banyak. Jadi itu muncul dari dua orang yang kuseganin, satu Dr. Govir, satunya Prof. Ova, beliau rektor sekarang, saat itu masih dekan kalau nggak salah. Terus saat itulah masuk Mars itu ngurus rumah sakit, ya. Tapi kamu bisa ngurus SDM, kamu terbiasa ngurus tim. Gimana kalau kamu yang ngurus dokter? Dokter harus perlu diurus. Bayangin ngurus orang pinter tuh sulit. Apalagi kalau orang pinter di lokasi yang sama tuh sulit banget. Iya, egonya masing-masing. Iya, egonya tinggi-tinggi. Orang pinter tuh masalahnya ego. Sulit banget dia akan mengakui lawannya tuh pinter. Itu beneran ya, itu beneran. Kalau kamu pernah berhadapan sama orang beneran pinter secara akademik, egonya tuh tinggi rata-rata. Terus habis itu, akhirnya aku memutuskan masuk manajerial, ngurus people. Dan bener setelah aku lulus, aku jobnya terkait people semua. Terkait people, terkait SDM. Dan akhirnya job pertama aku adalah ngurusin klinik sejawatku SPDVE. At the end, garis finishnya sama. Sejawatku ada namanya beberapa dokter, ada dokter Nabila, dokter Aswa dan kawan-kawan tuh dia lulus SPDV itu dermatologis. Dia punya klinik yang suruh ngurus SDM-nya aku. Ya gitu akhirnya. Terus Kan katanya ngelola orang pintar kan susah itu, egonya tinggi-tinggi. Pernah ada yang lebih dari kamu yang dulu nggak? ada banyak. Oh serius? Di dunia kedokteran itu banyak. Terus gimana? Ya Tanganinnya ya gimana? kamu debat. Intinya gini, cukup dijawab ya. Oh. Jadi gini, orang pintar tuh gimana ya? Kalau di debat dia akan jawab terus. Jadi selesai. Karena nggak suka dibantah. Ya betul. Jadi selesainya adalah ya, thank you. Udah, mau bingung mau jawab apa lagi? Ya kamu benar. Udah gitu toh. Iya benar, mau gimana? Ya, udah selesai. Itu yang ngajarin juga guruku juga. Dan aku juga masih kadang kelepasan kalau debat wah sotoy banget nih orang, teman. Sabar, goblok tapi sabar. Jadi aku sering banget nge-tweet sekarang tapi tak delete. Jadi nge-tweet belum di-send delete gitu. Jadi ngomel-ngomel goblok kamu tolol idiot gitu, teman. Control all del. Nah, gitu sebelum di-post, nggak kayak dulu lagi. Ada yang pernah kepencet ke pos. Pernah beberapa kali tapi soal bola. Oh, untung lah. Nggak untung lah ya. Nggak Tapi juga kalau sama aja tuh. Jadi apakah ada yang ngadepi lebih pinter dan lebih ganas? Banyak. Di dunia kedokteran sangat banyak, Pol, sangat banyak. Tapi mereka tidak separah kata-kata kasar kayak aku. Tapi lebih debat tuh banyak, sangat banyak. Dan aku yakin mereka pasti akan punya fase masing-masing. Iya. Jadi aku cukup tahu ya memang mereka pinter gitu. Aku nggak akan debat lagi. Udah, ya cukup. Ya diakui bahwa memang itu mereka tahu lah ya di bidangnya gitu kan. Iya betul. Itu yang alasan kenapa ya bidangnya udah selesai. Sekarang kan dokter Tita juga aktifnya membagikan kegiatan olahraga ya. Tapi dan sempat bilang di captionnya bahwa ini salah satu untuk rilis buat stress release dan juga untuk ya mengelola tadi anger management juga. Mau pernah stres? Apa sih gara-gara komentar haters bikin stres? Atau ada yang lebih dari itu yang bisa bikin stres? Stresnya tuh lebih ke kita tuh jadi kalau orang punya target udah tercapai, dia akan pengen target lain. Benar ya? Iya. Dan akhirnya dia mencari target lain. Kadang ada satu momen target ini datang bersamaan, masalah datang bersamaan dan kita tuh nggak siap. Gitu. Terus kita tuh mau bagiin ke orang lain nggak bisa. Akhirnya kita burden sendiri. Masalahnya kita telan sendiri gimana caranya harus selesai. Nah, kesalahanku di waktu saat itu adalah aku berpikir semua masalah harus selesai saat itu. Jadi stresnya parah. Dan itu anger management jadi buruk. Marah-marahnya di medsos gitu. Itu kapan? Ya dari SMA kuliah. Oh, kalau itu. di SMA kuliah kan marah-marah di FB kan. Oh iya. Dari Jadi itu SMA sepanjang kuliah. itu. Jadi itu Ya, berkesinambungan. Dan sering tantrum di medsos kan. Jadi kalau ada yang debat aku akan reply terus-terusan. Karena itu sebenarnya stressful karena kadang kita kan kalau punya masalah kita berpikir harus selesai saat itu. Nah, tapi semakin kita menua, kita sadar bahwa masalah itu bisa selesai di hari-hari esok gitu, nggak harus hari ini. Satu-satu aja Ya, dulu gitu. dan ternyata cara melampiaskan energi berlebih itu aku menemukan kesenangannya di sport, tapi solo, nggak bisa sama orang. Kalau ada orang lain, komunitas, bukan aku nggak suka gabung ya. Aku menyarankan orang gabung komunitas biar dia nggak salah gerakan. Tapi kalau ada orang lain, kompetitifku keluar. Aku selalu ingin bersaing. Gitu, itu yang nggak bisa.
Jadi aku sadar diri kalau aku gabung sama komunitas adu data, aku pasti pengen yang terjauh, pengen yang terkencang, pengen yang paling keren. Jadi akhirnya daripada aku kayak gitu terus, aku menarik diri dan aku bersaing sama diriku sendiri. Itu solusi terakhirnya. Padahal itu stress release kan, begitu ada kompetitor tambah stresnya. Iya, makanya aku tuh alasannya kenapa kok aku jarang ikut event kayak artis-artis lain. Aku event paling setahun cuma 3 kali, 4 kali atau ikut komunitas. Karena tuh kompetitif. Aku akan keluar jiwa kompetitifnya. Dan itu nggak bagus. Karena itu satu-satunya, olahraga tuh satu-satunya hal yang bisa kulakuin untuk stress release. Jadi sendirian. Kalau ada yang me time ke gunung, ada yang bapak-bapak mancing gitu kan, ada yang ngurusin burung, nyiram tanaman. Kebetulan aku stress release-nya olahraga. Nah kalau ini ada orang lain atau kompetitif, itu udah bukan stress release lagi, nggak ada fun-nya. Blast. Nah, tapi kan kemarin sempat membagikan juga dan sempat ramai juga gara-gara posting di tweet terus bilang buncit. Soal buncit, pulang kerja lalu ke gym, chest day, lanjut lari 5 km di GBK. Kamu cowok 33 tahun dan buncit, wok. Ini kenapa sih pada marah? Kalau awalnya kalau aku Iya, Tone Dev karena apa namanya? yang ngomong Tone Dev beberapa orang saat itu. Awal ya, jujur awal ya nih. 2 hari awal tuh itu nggak viral. Oh, terus? Itu kayak bercandaan aku sama Teman-teman. netizenku yang udah tahu karakterku Oh, gitu. oke. Terus? Karena aku nggak ngegas, tapi memang ya Itulah kayak gayanya. sama tongkrongan gitu loh, kayak tongkrongan kayak gini loh. Wah kamu ceking ya, kurus ya, wah kamu Cina, kamu sipit kayak gitu ya. Tapi itu bercandaanku. Dan di hari kedua itu ada nggak tahu akun dari mana yang nggak follow aku. Dia nggak follow aku, beneran nggak follow. Tiba-tiba ngomong Tone Dev kan waktu itu ada privilege bla 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 bla. Waktu itu privilege, nggak semua orang bisa olahraga. Harusnya kamu menghormati orang proses yang buncit, bla 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 bla. Aku nggak baca karena sibuk kan. Besoknya viral. H+ hari 1 itu viral dan ada temanku dokter tuh reply. Wah tuh aku dongkol banget itu. Terus akhirnya aku tuh udah berusaha nge-reach. Keselnya adalah gini, keselnya aku sama si dokter. Yang buat viral tuh bukan akunnya ini. Akun ini cuman bercanda balik. Akunnya aku ingat namanya Mamat Gunshop. Aku ingat banget akunnya. Mamat Gunshop ini bercandaan. Tapi kan dok kan nggak semua orang punya waktu kayak lu. Terus aku balas reply. Ya oke lah bro. Namanya juga ya harus disempet-sempetin lah. Jadikan ini motivasi aman ya. Aman. Clear seru. Tiba-tiba dok sampai tak unfollow ya. Itu reply quote. Dan dia itu menyerang, ofensif, purely ofensif. Intinya aku Tone Dev. Nah, saat itu aku punya 2 pilihan. Yang buat aku dongkol adalah dia tuh punya kontak WA aku, dia punya nomor teleponku, dan bahkan dia itu japri aku untuk partneran buat klinik di Jakarta. Dan suaminya tuh kenal juga sama partnerku. Kan dia bisa tanya kan, ini tweetnya bercandaan apa gimana? Dia ofensif, aku ofensif lawan dong. Loh dok, itu kan bercandaan sama netizenku kok, jenengan yang heboh. Lagi pula semua bla bla bla. Dieskalasikan sama dia, ya udah. Eskalasikan, ada dokter temanku lagi, ada ikutan. Nah lucunya pada waktu itu viral, temanku dokter satunya juga ikut bantu aku. Wow, jadi chaos tuh. Eskalasinya chaos banget tuh. Wah, tuh cewek buat aku tuh. Jadi akhirnya itu ada kubu dokter pro dokter Tirta, kubu dokter pro dokter Perempuan ya berarti dokternya? perempuan, satunya cowok dokter. Dua-duanya, dan mereka tuh nggak ada inisiatif WA. Dan aku dicap sama mereka berdua katanya ya namanya tantrum. Yang ngomong aku tantrum sih dokter. Dongkol kan? WA dong. Cowok kan dok ya. Ngopi lah. Gitu. Itu WA pertama aku ke dia. Karena aku dongkolnya satu gini. 2 orang ini temanku, 2 orang ini senior yang kuhormatin. Satunya kita tuh punya kontak. Ya. Dan aku tuh tidak nyebut namamu, nggak nyerang, tapi dia ofensif. Aku tuh selama ini nggak pernah nyerang mereka, nggak pernah nyenggol mereka, dia ofensif. Dan saat itu akhirnya aku WA. Ini salahnya gimana ya saya? Gitu. Terus dijawab? Ya intinya dia minta maaf kalau menyinggung, tapi dia cuma ngomong. Tapi WA sama tweet itu beda. Di WA dia bijak, di tweet ofensif terus. Tweetnya by admin kali? Nggak tahu aku tuh. Jadi itu yang aku bikin. Nah, terus baru apa-apa sarkasem balik. Tak tanya lagi, ini maunya gimana ya dok? Katanya sudah clear di WA, kok indir aku terus. Ya itu sesuatu ya udahlah. Masa mereka banyak kan,
2 orang dokter ini memang masalahnya banyak. Dokter dicinta ibu-ibu kan. Ya udah saat itu aku disuruh ngerem sama seniorku yang lain. Jadi ada senior bilang ngerem ini nggak layak dilihat. Oleh khalayak lebih luas. Nggak layak dilihat 4 dokter berantem cuma perkara buncit. Yang mana ini bercandaan aku tahu gitu. Oh ini nggak layak dilihat semua. Kayak lucu aja. Kita ada isu lebih bigger. Tak telan. Oke tak telan tahan vol. Dah tahan vol, tak mute, beres. Tahu ya. H+3, H+4 ya udah bodo amat aku dan sama mereka. Ngajak ngopi, jadi ngopinya. Nggak dibales kok. Oh. Ngeteh kali dia mau. Yang paling lucu, nggak yang paling lucu tuh satunya si dokter. Bahkan satu event lari bareng. Lari bareng, event bareng, ngajak buka klinik bareng, seniornya kenal, terus seangkatan sama seniorku juga. Yang satunya bahkan kakak kelasku sendiri, punya kontakku juga dan pernah ketemu. Dan bahkan pernah tak ajuin job sebagai. Jadi kita tahu, kita tuh sudah kontak bareng dan ketemu bareng. Dan bahkan salah satunya tuh minta bantuanku. Nah dari situ aku dongkol ya, oke, kalau aku salah, oke aku minta maaf. Tapi nggak perlu kamu nyerang duluan di medsos. Itu kan nggak ada namamu. Aku lagi urusan sama satu netizen namanya Mamat Gansop. Dan kita tuh adu ceng-cengan dulu. Mamat Gansop tuh ngeceng-cengin aku dari MU, dari Liverpool tuh udah sering banget dulu. Kau lihatlah konteksnya tuh guyonan dulu. Yang namanya Mamat Gansop. Coba tuh, akunnya masih ada tuh. Mamat, bukan Mamat asli ya. Jadi dia tuh Mamat Gansop. Itu adalah akun parodinya Mamat. Nah dia tuh kan ngetel, aduh netizen ini. Terus aku bilang, Bu dokter, nama akunnya aja tuh Mamat Gansop. Tahu nggak Mamat siapa? Itu Mamat Al-Katiri. Nama akunnya aja tuh akun parodinya Mamat Al-Katiri. Mamatnya aja nggak marah. Itu kalau Mamat marah, saya kan nggak jual senjata. Kenapa dijawab Gansop? Tetep nggak, wah ofensif. Terus aku sampai piye, dul, piye. Mamat gini, aku nggak ikut-ikut. Iya Mamat bilang, coba numpang lewat. Halo dok. Berani edukasi buncet. Wah habis itu kapok aku. Dah. Oh ternyata karakter dokter di Twitter tuh kayak gitu. Nah ini beneran buat teman-teman kesehatan. Ternyata karakter dokter di Twitter gitu, punya kontak WA, ternyata ofensifnya di Twitter. Dan nggak semua dokter. Nggak, itu keempat kalinya aku kayak gitu. Dengan dokternya berbeda? Beda-beda. Memang mereka rata-rata ada kontak tapi lebih sering mempermalukan di depan publik. Aku itu selama seniorku salah, aku tidak pernah sampai sejauh ini tuh nge-mention seniorku secara belak-belakan tuh nggak pernah. Pasti aku tanya dulu, dok ini kontenmu kayaknya potensi remuk loh. Mending di take down aku gitu. Karena dan aku pun digituin pada waktu aku yang konten lockdown. Aku juga ditegur senior. Gini, konten yang GERD. Aku ingat banget ketika aku buat konten GERD, bahwa GERD itu ada resiko bisa sulit dibedain sama jantung. Yang negur aku itu dekan UI. Tapi kan secara DM ya, private ya? Dia nyuruh meminta orang UI negur langsung. Terus yang mental health, aku tuh ditegur sama residen PPDS jiwa di UGM. Tapi itu bener, dan langsung aku perbaiki semua. Aku minta maaf, klarifikasi ini salah. Tapi nggak di depan umum ya? Nggak di war gitu kan? Ya war, dan kan aku nggak nyebut nama kan. Nah yang ku sayangkan kalau nggak kenal nggak apa-apa. Kalau nggak kenal nggak apa-apa, aku diblas nggak apa-apa, memang salah kan. Tapi kan dia punya kontak pribadi. Nah di sini aku mengiyakan, oh ya udah kalau memang tipenya gitu ya wis, memang nggak cocok. Ya mungkin ini sebuah. Nah tapi dari situ aku nyadar, oh mungkin itu sebuah teguran, mungkin ini rasanya kalau berhadapan sama orang seperti aku zaman dulu. Iya. Karena aku ngerasa pada waktu itu aku di posisi buset ini yang nyerang aku kayak Tirta zaman dulu. Pernah gitu juga dulu? Ya kan aku kayak gitu dulu pas COVID itu. Semua orang tak QRT. Jadi pas aku mau marah tuh, karena aku diingetin tuh sama senior. Pas mau marah banget sama orang ini, sama 2 dokter ini, aku kayak dejavu, oh dulu berarti aku dulu juga kayak gitu. Akhirnya aku pilih ngalah, udah selesai. Mute. Udah ya dok, Betawi ya, clear, minta maaf kalau ada salah. Ya udah, dia udah clear, udah tanggap clear, lupa semua, udah nggak bahas. Dan aku sampai sekarang nggak pernah lagi edukasi buncit. Nggak mau aku, nggak mau. Dibilang body toxic lah, body scam, body shaming lah, ada yang ngurusin nutrisionisnya lah. Kapok aku. Sekarang yang edukasi itu temenku namanya Dr. Furkon SPJP. Bener, dia edukasi obesitas dan rokok. Abis dia dirujak. Selamat Dr. Furkon, saya sudah pernah di sana. Beneran, Dr. Furkon itu edukasi soal 2 hal, obesitas, lingkar perut dan rokok.
Ya dia di debat. Di depan umum ya. Ya dia di debat sama orang yang Dia kenal juga. enggak ya, sama orang yang bahkan lebih parah dari aku. Dia di debat sama orang yang dasar dokter sok tahu, mukamu jamet. Oh, oke. Digituin. Beneran dokter Furkon gitu. Dan dari situ akhirnya aku sadar bahwa ya di medsos nggak bisa. Dia sampai hard feeling itu karena dikatain jamet beneran. Dokter Furkon itu sampai dia punya second account dia. Ya Allah, cuma edukasi lingkar perut aja sampai dikatain jamet. Itu aku dari situ aku sadar kayak aku nggak mau lagi tuh nyenggol perut buncit tuh. Takut aku. Nah itulah makanya aku nggak mau debat lagi sama seniorku dan ditonton. Soalnya yang negur tuh temanku. Pas aku ngeladenin terus itu sehari semalam itu debatnya. Jadi 2 hari tweet itu berjalan nggak viral. Di hari ketiga viral. Nah sampai hari keempat itu balas-balasan. Nah temanku ini negur bahwa kamu tuh jadi tontonan. Kalian berempat itu jadi tontonan. Jadi gak usah dah aku udah bodo amat. Langsung apa itu mute notif ya, mute notif. Jadi udah bodo amat. Hah, ada notifnya. Jadi kalau kita ke reply kan ada notif. Jadi namanya mute conversation. Oh, mute conversation. Udah. Sejak saat itu aku belajar, oh berarti dulu aku senawing itu. Padahal itu tidak mention siapapun. Haha, kalian 33 buncit ah. Temanku yang itu ketawa-ketawa. Oh iya aku tetap gendut tapi bahagia kok. Ya udah. Iya. Orang aku juga dulu kurus banget kok. Udah kurus ngerokok lagi 17 tahun. Jadi gini, di medsos itu ada yang jadi gini, ini yang masukan buat kalian pelajaran berharganya adalah di medsos ada yang ketawa-ketawa, in realnya tuh kesel. Tapi ada juga yang dia tuh kesel, in realnya ketawa-ketawa. Jadi kita tuh nggak tahu di medsos tuh dari kata, kita nggak bisa menilai nada, kita nggak bisa menilai seseorang. Jadi akhirnya aku mulai, oke lah, kayaknya aku terlalu over ngambil ini terlalu serius. Iya. Kayak contoh, mungkin 2 dokter ini point of view-nya ngira aku tuh nyindir mereka. Padahal aku tuh di sini nggak ada niat nyindir dan itu buat edukasi lucu-lucuan saat itu. Tapi ternyata ada orang di sana yang ngerasa aku tuh nyerang mereka. Atau mereka juga gini kan, kenapa dia marah? Kan aku Enggak. biasa aja gitu kali. Kebalik, pas itu aku nggak marah, kan aku ngelucu. Oh, iya. Ngelawak, kamu kok menjadikan ini bahan tertawaan? Itu pertanyaan mereka. Kenapa kamu malah mentertawakan mereka? Kan mereka belum tentu punya privilege kayak kamu. Modiar gue. Aku gur-guyon loh. Wodar gitu, habis itu aku. Jadi dari situ aku radar, oh berarti niat guyonku tidak bisa keterima sama semua orang. Makanya aku lebih mending guyonnya lewat video. Oh. Kenapa kok lihat video? Karena kelihatan kan ekspresinya. Oh iya. Jadi orang nggak menduga-duga tulisannya. Iya, nah kalau kemarin tuh aku belajar, oh ternyata dari satu kalimat tuh putiltase. Dan aku nggak delete, masih ada terus. Cuman itu pelajaran berharga, berarti aku dulu annoying itu juga. Sering salah melihat kata-kata orang. Jadi orang yang Mamat Gansop ini juga tanyanya biasa aja. Iya. Kan Tanya Mamat kamu- Alkatiri ya kan? Itu bukan Mamat. Itu orangnya akunnya masih ada lagi. Orangnya itu juga tanya normal. Dan saat itu aku sekarang mulai nge-tweet soal buncit gak mau, jujur. Gak mau dan males berdebat. Jadi kalau dokter lain mau edukasi lingkar perut, monggo aja. Oke. Tapi aku gak mau. Oke, ini yang komen di bawah jangan tanya soal buncit. Jangan tanya buncit lagi kawan-kawan. Nggak kau tanya sama dokter-dokter penyakit dalam aja. Saya nggak mau berdebat di bidang itu karena saya sudah pernah dirujak 2 dokter. Capek saya, senior lagi. Jadi kamu maunya sekarang debat soal? Bola aja. MU nggak akan juara IPL sampai Liverpool juara ke-20. Nah itu saya debat nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Saya ladenin ya, saya tato loh. Ini mau saya hilangin nggak bisa nih. Dihilangin dokter kulit kan nggak bisa. Sampai tahu nggak bisa. Cukup itu aja debatnya, lain nggak mau aku. Dok, pernah depresi nggak? Nah, jadi depresi itu kan kalau kita nggak sadar, bisa direvisi ya dari teman-teman psikiater. Kalau kita nggak sadar itu kita berarti, lagi kamera nih. Keren ya. Paten ya, mahal. Tehnya aja mahal. Berarti kamera Hasselblad bentar lagi. Itu juga mahal yang depan. Lumix lagi, pakai Leica 2. Ya Lumix Stanley kan gini, kan lain saya susah itu. Mahal ya. Mentang-mentang presenter ya udah senior ya, harus kayak gini. Intimidatif ya. Apa saya pulang aja kali ya? Intimidatif sekali Eli. Ya Allah. Tehnya mahal, kameranya mahal. Aduh, untuk aku ini cangkirnya masih murah loh. Kalau coba aku bawa cangkir yang mahal. Semuanya mahal nggak tuh? Buset. Ya tapi Doang wajar. dah. Bercanda. Itu artinya buah kerja keras belasan tahun. Alhamdulillah, amin, doain ya. Iyalah. Doain ya dok, Puluhan mudah-mudahan tahun deh. rezekinya lancar terus. Gede banget ya. Nah, tapi tetap yang paling gila tuh teh ini mahal, terus emang belinya harga berapa sih? Dia nggak tahu harga berapa, jadi asal gesek doang. Oh ya depresi ya. Jadi ini direvisi sama psikiater ya. Depresi itu
kalau dia nggak sadar itu sudah mayor. Kalau dia nggak sadar itu Berarti, mayor. Mayor mental disorder. Berarti dia nggak tahu dia depresi. Jadi dia menarik diri dari lingkungan, menjauhi hobi, mulai nggak mau makan, lebih ke negativisme lah. Jadi dia mulai menjauhi sebuah kehidupan primer sebagai seorang manusia. Tapi kalau aku tuh sadar aku jatuh ke fase kayak tekananku berat banget nih, dan aku nggak tahu bisa lepas dari tekanan ini apa Itu enggak. kapan kejadian? Ada masa-masa apa itu? Aku ngerasa salah pilih saat aku sempat ragu-ragu aku pas masuk FK saat itu. Jadi pas semester 5, terus habis itu pas koas, terus pas buat Susankar pertama, itu menurutku 3 fase, rata-rata terkait uang. Terkait uang? Ya, lebih ke takut keputusanku salah dan berimpas pada masa depan. Uncertainty, jadi khawatir mengenai ketidakpastian di masa depan. Berkaitan dengan uang ya, apakah ini mensejahterakan? Jadi ya mensejahterakan apa enggak gitu. Jadi dan itu masuk ke fase kayak bukan hanya insecure, jadi susah tidur dan jadi kepikiran terus. Jadi akhirnya kayak kita sering asam lambungnya sering naik, GERD, terus sering sakit, kebangun pas di tengah tidur, terus keringat dingin berlebih. Itu tuh menurutku sudah fase di situ. Jadi bukan hanya Gen Z yang ngerasain itu, aku pun sebagai milenial pernah di fase itu. Semua orang mungkin pernah ada masanya seperti itu ya? Ya, dan aku rasa pada waktu itu sempat berpikir kayak apa kita di reset aja udah selesai masalah gitu. Oh sampai begitu? Ya kan aku pernah ngomong itu dulu. Kayak salah. Jadi kita tuh pernah ngerasa nyesel kan saat itu. Iya. Ya, tapi akhirnya lebih ke apa namanya? As long kita punya teman cerita nggak apa-apa. Kebetulan teman cerita saat itu ya mendukung dan support. Kok bisa mengalami ketidakpastian pada saat ngambil kuliah kedokteran? Kan orang image-nya kalau jadi dokter pasti kaya. Justru saat itu aku baru tahu ternyata kalau jadi dokter itu kalau nggak jadi spesialis sengsara. Dan kalaupun jadi spesialis, kalau nggak di lahan basah, itu juga sengsara. Sulit, perkembangannya lama banget. Jadi bayangin prosesnya tuh kayak maraton, lama banget kuliahnya, lama banget prosesnya. Setelah dia lulus umum pun dia harus internship, setelah internship pun gajinya pas-pasan. Dan dia harus berjuang keras lagi untuk 5 tahun lagi spesialis. Dan setelah 5 tahun, kalau dia punya networking bagus, dia akan kerja di lahan basah menurutku. Jadi lahan basah itu adalah dekat keluarga dan masih di Pulau Jawa. Tapi kalau dia pengen tantangan lebih, dia harus ke daerah 3T yang mana tuh sangat stressful dan jauh dari keluarga. Itulah alasan kenapa menurutku, wah ini dokter uncertain banget di masa depan. Gitu. Kan nanti mau datang dokter impor. Nah, aku nggak peduli yang itunya. Kan itu tanyanya saat ini. Oh iya. Saat yang 2014 itu, 2013 pas koas, 2014 itu pertama kali BPJS diberlakukan, JKN. Aku ingat banget, 1 Januari 2014, itu titik kalau nggak salah awal mula JKN mulai aktif. Itu udah chaos banget itu, antrian BPJS panjang saat itu. Jadi saat itu aku melihat uncertain, wah ini pusing banget nih. Kupikir setelah jadi dokter umum udah kelar, kita di Puskesmas, ambil 3 SIP, 1 dokter-dokter, kita udah bisa dapat gaji 30-40. Ternyata enggak. Berapa gajinya? Saat itu uang duduk aja tuh masih 100.000 sampai 150 saat itu. Uang duduk tuh maksudnya? Ya di dalam dokter tuh ada jaga. Kalau kita duduk doang, sehari? Jaga tuh cepet sampai Sehari. 150. Pada sekolahnya nggak tidur gitu ya? Lebih ke waktu yang harus dikorbankan, ternyata mendapatkan ganjaran uang segitu. Dan ketika kita komplain soal uang, masyarakat bilang kan ini pengabdian. Ya pengabdian, tapi kan aku butuh duit gue itu kayak hatiku yang kayak waduh kayak aku mikirnya tuh kita kan butuh uang buat makan ya. Yeah. Nah ya kita tuh profesi gitu. Tapi ketika kita komplain soal uang, selalu ada defense, ya kamu kan pengabdian, kalau nggak siap kenapa jadi dokter. Dipikir-pikir bahwa oh berarti guru dan dokter memang harus dibayar murah terus berarti bagi mereka. Yang nentuin mahal apa enggak tuh rumah sakit. Aku nggak peduli di situ gitu. Kamu bayar mahal, dokternya juga dapat dikit. Wah dokter di dekat saya tuh kaya, iya, tanya dulu umur berapa. Kalau dia umurnya generasi sekarang, tanya dia bapaknya siapa. Tapi kalau dia anak-anak biasa-biasa aja, ya karirnya biasa-biasa aja. Karirnya akan biasa-biasa aja. Dia tidak akan wah banget, tidak. Tapi dia berdedikasi. Dan itu belum ditambah kalau dia jadi staff, dia harus ngajar, dia harus ini, dia harus itu. Seminar tuh bayar sendiri uangnya. Kupikir seminar itu murah, mahal seminar. Jadi kita kalau jadi dokter kita harus memanjang STR. Untuk memanjang STR ada syarat namanya SKP.
Saat itu SKP satu seminar aja tuh nggak ada yang seminar ada yang gratis, tapi rata-rata mahal. Kita bayar. Mahal. Jadi sudah bayangin sudah gajinya mepet, harus nabung buat spesialis, harus nabung buat rumah, masih suruh bayar seminar. Dan tiap 5 tahun harus diperpanjang saat itu. Jadi itu membuat ada itu dilema aku di 2013. Wah ini uncertain nih. Kalau kita uncertain, kenapa aku mengatakan ini kalau kita logikanya, kalau aku saat itu udah kan bapakku perbankan, privilege, aku punya privilege. Jadi disclaimer aku punya privilege, bapakku perbankan, bapakku keuangan. Jadi kita tuh uncertain. Kalau kita nggak praktek, kita nggak dapat uang. Jadi nggak ada monthly payroll, nggak ada fee, nggak ada apapun. Kalau nggak praktek, nggak dapat uang, nggak dapat jasa konsultasi, titik. Dan kalau kita praktek, kita nggak punya work-life balance. Makanya dokter matinya cepet-cepet. Kalau nggak stroke jantung. Tapi akhirnya selamat bisa selesai. Ya dokternya selamat, tapi kan akhirnya aku manajerial, tidak ngurus pasien langsung. Iya kalau dianggap pengecut, iya emang. Karena aku masih pengen work-life balance. Dianggap nyesel nggak? Kalau nggak ada dokter mungkin nggak ada Susan Care dan nggak akan ada ngendel orang. Tapi aku tuh pengen dokter di Indonesia tuh work-life balance. Jam kerja dokter di Indonesia tuh mencapai 60 jam sampai 80 jam per hari. Masih ada yang mencapai 80 jam per hari. Itu kayak apa coba? Gitu. Jadi di manajerial mengelola orang itu termasuk Ya itu cita-cita future. Supaya jam kerjanya lebih manusiawi. Ya work-life balance ya dokter tuh nggak masuk akal menurutku. Dan itu bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Dan akhirnya tuh ngebuat dokter jadi stressful. Makanya kalau di Twitter ada yang dokter nyinyir marah-marah gitu. Itu karena stressful. Makanya kan sering ada yang bilang, dokter kalau di rumah sakit ini judes, jutek. Ya dia work-life balance-nya segitu. Itu hidupnya. Gitu. Jadi ya itulah yang aku bilang uncertain ini aku rasakan dari 2013 pas koas. Jadi pas esket. Kok kayak gini hidupnya gitu kan. Tidak seperti yang aku bayangkan gitu loh. Terus ya setidaknya dokter tuh diperkenankan untuk komplain, untuk menuntut fee-nya, terutama dokter umum. Dokter umum itu harus menguasai semua materi. Baru kalau dia sudah fokus di satu materi dinamakan spesialisasi. Spesialis dapat pasien karena ada rujukan dari dokter umum. Ya, harusnya dokter umum itu mendapatkan kesetaraan fee selayaknya dengan spesialis. Seandainya dokter umum tuh fee-nya setara, aku nggak akan punya Susan Care. Jadi alasan aku punya Susan Care simply itu karena income. Income-nya dokter umum tuh nggak masuk akal dibandingkan dengan beban kerjanya. Samanya dengan dokter obgyn dan dokter anak. Dokter obgyn dan dokter anak itu menurutku juga beban kerjanya ngawur, sangat-sangat ngawur. Sangat-sangat mengerikan menurutku. Dan tidak image dokter kaya raya itu iya kalau bapaknya dokter dan bapaknya pengusaha. Tapi kalau bapak ibunya bukan siapa-siapa, karyawan atau mungkin memang dia jalur FLDP, ya dia tidak akan sekaya itu. Normal, menengah lah, kaum middle end lah. Dengarnya aja aku ikut stres ya. Dan sekolah mahal. Iya, sekolahnya mahal. Ya, jadi kalau ada yang bilang dokter murah, iya zaman dulu. Karena ada subsidi kalau di negeri. Sekarang mahal. Sekarang berasa banget mahalnya ya. Iya, mahal. Dan itu 5 tahun harus bertahan kalau spesialis. Ya pasti ada jalan kalau emang kalian niat. Dan aku doakan kalian niat harus ada jalan. Amin. Ya, tapi memang uncertain dan tapi kayak aku kritisi itu adalah harusnya ketika dokter mengkritik soal insentif, jangan malah dianggap wah kalian kan pengabdian, masa kalian nuntut insentif, wah pikir aku pangan gue godong, Bo. Aku kan juga butuh makan buat 9 to 5 gitu. Sama halnya ketika seorang guru menuntut gajinya, ya kamu kan pengabdian, mendidik anak. Jadi menurutku dokter dan guru tuh harus mendapatkan insentif yang proper dan merata. Kalau sekarang tuh ada yang kaya tapi kaya banget ya ini segelintir, yang bawah-bawah yang baru-baru biasa-biasa aja. Tapi lebih ke work-life balance tuh parah. Kalau bisa dicek anger manajemen dokter-dokter muda sama tingkat stresnya dokter muda tuh tinggi. Kasihan. Aku lebih ke manajemen people kan. Jadi aku lebih ke tertarik mengamati work life balance. Gimana dokter bisa praktek dengan normal, pasien bisa aman, tanpa jam kerja berlebihan, tapi dia juga fee-nya normal. Kenapa dokter ngejar praktek berlebihan? Karena biar income-nya normal. Nah itu alasan ya. Kenapa kok
bingung memilih dan akhirnya aku meyakinkan salah nggak ya aku ke Susan Care itu berkali-kali, salah nggak ya, jangan-jangan aku harus spesialis, jangan-jangan aku spesialis, jangan-jangan terus mana netizen bilang kenapa dokter nggak spesialis, kenapa dokter nggak spesialis. Hei kawan-kawan, dokter itu fungsinya bukan hanya spesialis, ada yang ngurus rumah sakit, ada yang ngurus legalitas rumah sakit, ada yang insurance dan kawan-kawan. Jadi image dokter ngurus pasien itu baru sebagian dari dokter yang lain. Itu ya. Dokter Tirta ini kalau sebagai bapak kayak apa? Kalau sehari-harinya ngegas? Itu figur bapakku sekarang mirip sama bapakku zaman dulu. Yaitu? Ada target. Ada target. Cuman karena bapakku zaman dulu kan terbiasa pasif ya, jadi satu arah. Aku membiarkan mereka berpendapat. Gitu kayak contoh anakku mau ekstrakurikuler apa? Renang, aku suka renang. Ternyata pas dibiayai les renang, Nggak komit? dia bisa 4 gaya. Karena udah mau ikut kompetisi kemarin. Oh, karena dia yang mau ya? Jadi aku membuka anakku mau apa dan aku selalu mengajak ngobrol mereka di sekolah ada apa. Dan kalau mereka membantah boleh bantah. Itu aja bedanya ya. Dan karena aku tuh aku nggak, terus mereka juga tanyanya kritis kayak contoh mereka kenapa kok aku tatoan, mereka tanya harus bisa jawab. Jawabnya apa? Ya jawab. Papa tatoan pakai uang sendiri. Terus dia bantah, oh berarti kalau Alfa punya uang sendiri boleh tatoan. Punya uang sendiri dan harus 21 tahun. Baru boleh memutuskan bertato apa enggak. Karena itu pilihan hidup. Yang harus kamu pertanggungjawabkan. Oke, udah gitu doang. Jadi anak kecil sekarang itu karena medsos dan karena mereka sudah biasa main iPad, mereka tuh bisa vokal. Iya. Padahal bocah masih 8 tahun. Jadi Anda hati-hati ya, anak dewasa, orang dewasa yang suka bacot dan di Twitter, bisa jadi yang Anda debat itu bocah, bocil. Hati-hati Anda. Iya. Hati-hati itu. Jadi anakku tuh udah bisa debat. Terus ketika berantem, karena dua-duanya cowok, aku biarin mereka gelut dulu. Iya. Bubuk. Puas! Benjot-benjot dulu. Baru tak suruh damai. Ibunya bilang apa? Ya sama harus tegas juga. Oh, jadi kompak ya? Kompak. Jadi intinya bagiku pendidikan harus dua-duanya. Dua-duanya. Aku lebih mengajari kayak terbuka, kayak sering tak ajak ke tempat kerja. Jadi aku tuh mengajarkan apa yang diajarkan bapakku. Bapakku tuh dulu sering ngajak aku ke kantor. Biar tahu bapaknya tuh di bank ngapain. Baru di situ aku tahu, oh ternyata bapakku pemimpin di sana. Oh privilege gede sekali ya. Tahu gitu karena aku minta uang terus. Gak minta aku. Bapakku bohong, selalu bilang karyawan. Tapi baru sadar pas SMA, kok hormat semua, mana ada kayak gitu. Ternyata pemimpin. Nah, aku juga ngajak anakku ke lokasi kantor, biar tahu bahwa bapaknya itu juga kerja. Jadi dia akrab sama tim. Dan aku mengajari anakku tuh untuk hormat sama orang. Meskipun itu karyawan Susan Care atau apa, itu bukan karyawanmu, kamu harus hormat. Itu karyawanku dan aku pun hormat. Jadi tak ajari dia nggak boleh, dia harus tahu bahwa ini bukan mobil dia, ini bukan motor dia. Nasihatnya anak-anak kalau dia mulai main sosial media? Dia udah main, udah punya YouTube kok. Oh, terus? Umur 8. Ya, pesannya apa? Dia lihat YouTube shortku. Kemarin kan ada balihoku dipajang di Jogja kan buat klinikku sendiri kan. Ngirit. Ngapain nyewa model? Aku aja yang jadi model. Terus papa fotonya besar kayak artis apa itu? Ari Lasso. Kok tahu kau? Tahu aja kau. Ya kan Liverpool dia. Ya ampun. Wah, belum tahu ketemu anak kan. Ganas ya, hati-hati. Ya kalau jelek-jelekin MU kayak aku. MU tuh jelek, sampah. Iya. Gitu. Jadi lihat anakku tuh kayak lihat Tirta Cipeng kali 2. Dan aku nggak bisa marah. Iyalah. Nah dari situ aku mulai sadar, oh impact jeleknya aku ngegas tuh kayak gini. Jadi anakku tuh melihat bukti digital, bapakku gini masa aku nggak boleh. Tuh pusing dah aku. Ya, oke. Itu jadi tamparan selanjutnya ya. Wah, tuh pusing dah aku bingung. Nah, aku bingungnya tuh nanti defense mekanismenya kalau nanti dia, papa aja maki-maki orang di medsos, masa aku nggak boleh. Papa hobinya mukulin orang, masa aku nggak boleh. Waduh, kan repot ya. Belum ada jawabannya. Dia belum tanya itu, tapi kalau yang ngegas sudah. Terus jawabnya apa? Ya papa aja itu acting. Itu acting, itu bahaya. Terus dia sudah mulai punya idola, jadi dia subscribe Just No Limit. Kan dongkol ya, makanya kalau aneh-aneh tak DM. Aku pernah DM tuh Wida Basudara sama Pras Teguh itu kan simulator base. Anakku tuh lihat simulator base sama Need for Speed, minta. Ku cek, siapa nih, aku nggak tahu kan. Aku cerita lah ke Pras Teguh, ternyata yang dilihat dia tuh Pras Teguh.
Itu lu simulator base yang mahal banget. Apa sih? Tahu simulator base? Enggak. Gimana ya? Itu game pakai PC, itu seset aja tuh bisa puluhan juta. Kerjanya cuma nyetir base, tapi di komputer, tapi beneran. Anakku tuh ngeliatin kayak gituan terus minta. Kadang tak DM. Kok bisa nggak usah aneh-aneh, mahal tau itu. Iya dok, tapi dilanjutin. Ya iyalah. Aku DM kreator terus anakku tuh nggak percayaan. Mana mungkin papa kenal Winda Basudara, dia kan lebih terkenal dari papa. Enak ya, orang ini mah keselin banget. Wah, anakku tuh ngerosting kayak aku loh. Udah, di event ketemu Winda kan, selfie aku, tak pamerin anakku. Iya baru bener percaya, hebat pak. Nopi goak. Asu, anakku tuh gituin aku loh. Jadi kayak aku gituin, bapak harus gituin. Papa kenal nggak sama Medi? Medi itu yang punya toys banyak banget, mahal-mahal. Dia punya Gundam yang bisa gerak-gerak itu, sama Transformer. Anakku nggak percaya. Tak WA. Medi, di PIM 3 ada event toys, kau datang ya? Iya, datang. Datang dia. Tuh teman papa, kenal kan? Iya, aku kenal papamu. Baru anakku, Emang dia sengaja sih. Lihat, seneng kali lihat bapaknya kesel. Iya, benar. Nah, itu yang ku takutin tuh itu loh. Terus dia itu tak ajarin bahwa nangis boleh, tapi nggak boleh kelihatan orang. Nangis itu ekspresi. Tapi kalau kamu terlihat nangis di depan orang, kamu nanti bisa rentan dibully karena orang Indonesia kayak gitu. Oh gitu ya pak? Iya. Jadi dia kalau mau nangis sembunyi di WC nangis. Lega boleh. Karena kan orang Indonesia gitu. Anak cowok nangis, nangis cengeng gitu kan. Aku ngajarin, kamu nanti, aku mengajari kesalahanku masa lalu. Pokoknya kalau kamu nanti ada orang mukul, diem aja. Terus gimana pak? Tunggu dipukul, baru kepuk balik tiar gitu pak. Jadi jangan inisiatif duluan ya. Jangan pernah inisiatif memukul siapa, gitu. Tapi kalau bapaknya nggak terima, kamu dibully, ya misal kamu dibully, dia mukulin kamu, terus kamu mukul balik, bapaknya nggak terima gimana? Bapaknya tak pukulin, buang gitu. Berarti papa backup, ya tos gitu. Sampai sini aman sih, belum pernah. Tapi pernah nangis orang lihat di depan umum? Pernah nangis? Nggak pernah, alhamdulillah. Oh, nggak pernah. Ya? Jadi dia pernah sekali dibully itu gara-gara dia berak di celana. Terus? Ya udah dia ke WC, bilang sama guru, minta terus diketawain anak kelas 3. Oh. Dia cuma ketawa doang. Nah, cuma lapor, Pak aku diketawain orang gara-gara berak di celana. Nggak apa-apa, nak. Apalin orangnya, tandain aja, bisa kalau gede tendang aja dia. Salah ya? Salah. Jadi aku ngajarinya tuh bener-bener kayak beneran, terus ngajak main PS5 itu kan, mulai main FIFA, main Need for Speed, main Hot Wheels, jadi kayak mulai berinteraksi. Jadi aku ngajarinya adalah kalau kamu nggak dipukul jangan pernah mukul duluan. Dan kalau, nah dia terus tanya, selalu aku tanya, di kelasmu ada yang paling cengeng nggak? Ada, si A itu. Kamu kalau gangguin si A, demi dia nangis tak hajar kamu. Kok gitu pak? Kamu mau nggak kalau adikmu digangguin orang? Ya enggak lah pak, ya nggak boleh. Ya itu, jadi kita membiasakan melindungi, bener-bener ngajarin ilmu gitu. Kalau tititmu dipegang orang asing, teriak, pukul, oke pak, remes tititnya balik, siap. Wah, harus tak ajari kayak gitu. Lah kan sekarang predator seksual banyak. Ya masa diremes balik? Buang kalau perlu. Udah diajarin, beneran itu trik-trik yang nggak tabu, tak ajarin. Kan harusnya yang benar itu teriak, lari, dan melapor. Oh tidak, pukul. Jadi kalau ada predator, kalau bisa kamu melawan. Siapa? Teriak, weh, brengsek kamu, bang! Gitu. Oh iya. Terus oh iya. Jadi aku sama anakku tuh ngajarin hal sesimpel itu kayak ya gimana ya, kayak aku nggak mau tabu gitu loh. Aku takutnya dia belajar sendiri dari HP. Kalau misalnya anaknya nanti pengen jadi dokter atau pengen jadi guru. Oh nggak mau dia. Dia udah tahu. Kamu mau jadi dokter? Enggak. Soalnya papa jarang pulang, mama jarang pulang. Oh gitu. Jadi dia nggak mau, malah mau jadi astronot. Biar katanya pengen lihat planet. Oh, jadi dia nggak pulang ke bumi. Iya gitu. Ya dia jawab bilang, Papa mau tanya, ini pertanyaan logis dia. Kan bumi katanya kiamat pas berapa ratus tahun lagi. Berarti kan papa udah mati, tinggal Alpha kan. Berarti kalau gitu Alpha jadi namanya astronot, adik Iu juga astronot. Biar nanti pas kiamat kita tinggal di Mars sama Ma Elon. Sama Elon. Iki konspirasi mana lagi yang ngomong. Jadi bumi kan bulat pak, betul kan pak? Iya. Soalnya papa kan udah gak mikir nanti, waduh tuh omongannya cita-citanya astronot supaya selamat dari kiamat. Iya.
nggak salah. Iya. Nggak salah. Iya. Kan bumi pecah kan. Iya, Pak. Kan bumi ya kan. Iya, terus dia juga nalar kan lagi daki merbabu. Papa daki merbabu ya deket Merapi, nggak meletus. Wah ngawur kamu ngomong kayak gitu, senak jidat bapaknya lagi mendaki kok. Loh, ya enggak lah, kan yang meletus Merapinya. Oh ya, abunya nggak sampai situ ya. Jadi logis pertanyaannya, tapi dia Deadpool rilis kan nggak ada. Nah ini bahayanya YouTube nih. YouTube tuh udah tak parental. Ini aku tantanganku sebagai bapak adalah YouTube tuh udah tak parental, tapi ada banyak uploader yang memasukkan dengan gimmick parental. Dengan gimmick kids pada dalamnya ada kekerasan dan seksual. Ini dangerous banget buat bapak-bapak ibu orang tua, ini harus dicatat nih. Sering ada kartun-kartun atau anime yang ada adegan seksualnya itu diselipin di YouTube parental. Harus hati-hati, harus diawasin. Untungnya anakku tanya, "Pak kayak gini, Jotosi siapa nih kreatornya?" Tadi ngawur, aku sering kayak gitu. Itu benar, aku dukung lah kalau yang itu. Jadi banyak sekarang ada Kenapa di DM? Kalau itu ngomong aja langsung. Iya, Viewer itu harusnya. Soalnya kan anonim yang buat. Jadi banyak akun-akun reuploader di media sosial, walaupun kita parental, dia tuh menyelipkan seksual dan kata-kata kotornya tuh di kartun dan anime. Itu harus hati-hati. Harus hati-hati, bermodus harus hati-hati, dan itu nanti akan ngebuat toksik ke generasi kita, anakku. Yang kedua, dia bahkan tahu sinopsisnya Deadpool dari YouTube. H+2 setelah rilis. Itu dangerousnya anak Gen Alpha tuh kurisnya lebih parah dari aku. Jadi aku harus kontrol. Tanya terus, kalau nggak dijawab dia nyari sendiri. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa jawab. Tanyanya tuh benar-benar sesimpel kayak Tesla tuh dari mana. Terus habis itu Deadpool itu kenapa nggak boleh buat anak kecil. Kita harus jawab gitu. Kita harus jawab. Untung anakku generasi apa anakku ya? Z, anakmu Z. Oh, Z. Anaknya Kak Feni Z. Kalau saya itu apa ya? Ini cucu Gen Alpha. Gen Alpha. Itu urusan ibu bapak. Pusing aku tuh yang Alpha tuh. Waduh. Kalau Z apa ya? Kayak gitu. Audi. Iya gimana tuh? Z itu Z kritis, tapi dia kritisnya tuh ketika dia sudah 17 tahun. Oh. Dia lebih melek ke environment, iklim, mental health, bercandanya beda. Cuman kalau Gen Alpha itu dia kalau nggak dikasih tahu dia nyari sendiri di medsos dan dia tahu celahnya. Makanya bocil-bocil banyak bacot kan. Beneran, bocil-bocil itu banyak yang di TikTok bacot pakai akun anonim. Padahal dia tuh SMP sama SD. Jadi awasi HP-nya, jangan-jangan dia jadi akun bacoter. Itu beneran. Ngata-ngatain rasial gitu. Kan anakku tuh tanya, anakku tuh beneran ini beneran anakku tanya. Papa Cina tapi Muslim. Terus? Ya aku harus jelasin, ras sama agama itu beda. Orang Cina yang di Cina yang Muslim juga ada. Orang Eropa yang Muslim juga ada. Ras dan agama itu beda, nak. Tidak semua orang Cina itu non Muslim. Oh gitu, harus diterangin. Dia tanya soalnya. Kalau kita tidak nerangin, dia bisa percaya bahwa apa yang dia percayain, bahwa orang Cina itu tidak ada yang Muslim. Aku sampai nerangin. Berarti coba tahu Jawa itu apa? Suku bah. Nah, Cina apa? Ras kan? Ras. Nah, Cina tuh anggap aja suku dan ras gitu loh. Itu beda, nak. Beda. Orang Cina yang Muslim ada, orang Cina Katolik juga ada. Oh ya, Pak. Berarti di Cina ada masjid. Ya, tak tunjukin fotonya. Sekurius itu. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, makanya kalau anak kecil tanya, jangan diginiin. Udah diem aja kamu main HP sana. Wah, itu dia cari sendiri. Bahaya itu malahan. Jadi sebagai anak kita, kalau dia tanya, kita harus dua arah. Beneran harus dua arah, datang tanya, ngobrol. Jadi orang tua Gen Alpha itu nggak boleh gaptek. Harus cari. Bukan ini sih, lebih komunikatif. Oh, jadi komunikatif ya? takutnya kalau kita pun nggak gaptek, tapi kita cuma ngasih HP, dia nyari sendiri, dia akan belajar hal yang salah. Oke. Jadi untuk Anda-Anda yang suka membagikan konten-konten sok tahu, Oh tapi ya buat dokter tadi jangan marah ya, udah temen. Itu kan flashback tadi Kak Feni yang goreng. maaf ya dok, kan nggak sebut nama. Iya, nggak sebut nama kan? Nggak, tapi yang jamet mohon maaf. Kan katanya... Tapi Jawa itu lucu, apa itu lucu. Soalnya dia tersinggung banget itu. Beneran mukanya dikatain jamet. Mukanya dokter kayak jamet kurang tidur, katanya olahraga terus. Itu tersinggung dia. Dok, semangat ya. Dokter Furkon, semangat. Dokter Rita, terima kasih banyak loh obrolannya. Ya. Nanti aku bawain ini, tapi aku nggak ada yang baru, mau dibawa. Boleh? Serius nih. Boleh, itu mahal ya? Gini, sebagai bapak-bapak lihat teh mahal, apa Twinings dan TWG itu sumpah itu anugerah coy. Bayangin biasa beli gopek,
Gopek juga enak. Poci, Itu juga enak. teh cap dadang. Nah, itu juga enak. Ya tapi tetap dapat twinning bro. Itu Iya. anakku pasti kaget. Enak banget nih bang. Anakku beneran itu kemarin yang pas di mana di PS nyoba es teh tapi es tehnya tuh twinning dulu. Pak ini nggak kayak di rumah keras lagi ngomongnya. Yang Lipton juga enak. Oke. Terima kasih buat Anda semua yang mau iklan teh silakan di bawah ini hubungi. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.